Pas pandemi, gua mulai usaha di Kompas. Nggak lama penjualan agak lumayan tuh. Mau tahu keseruan Orang-orang obrolan justru pandemi mereka? Yuk kita ini, saksikan sampai selesai, agak supaya bertambah Kalau gua wawasan kita, lumayannya karena agar gua tidak berpikir ketinggalan online. konten dari channel Itu, Tio and Friends. cafe, ada Jangan lupa maksudnya ya like, coffee shop gitu. subscribe, Ya, coffee dan shop tekan gitu. tanda Cuma pada saat loncengnya. itu gua juga Terima jual kasih. dimsum. Oh. Kembali bersama gua Ricardo Tio and Friends. Kali ini gua kedatangan Willy Ramadan. Dia pengembang UMKM dimsum. Gimana bro? Gua langsung tanpa basa-basi ya. Ini gimana awal ide pembentukan lagi kayak organisasi apa? Ide mengembangkan usaha dimsum ini. Awalnya tuh gimana? Awalnya sebenarnya gue jauh dari sebelum dimsum itu gue ke kafe. Wis kafe. Model kayak warkop gitu bang. Wah, kok modal gede lah. Nah dari warkop kecil-kecilan itu agak lumayan nih. Jadi gue flashback dikit. Pas zaman gue buka kedai itu 1 Maret 2020. Pas COVID tuh. Betul. Terus Kebetulan gue udah bayar segala macem nih. Tiba-tiba pas gue buka gue udah bayar segala macem. COVID bang. Sorenya gue buka di detik.com. detik.com. Ya. Daerah mana tuh? Kompas. Oh, Kompas. Detik.com Kompas gimana sih? Ya, kan gue Daerah Palmerah. Daerah Palmerah. Gue orang baru nih di Palmerah, orang baru. Oh, terus sore COVID akhirnya agak lumayan ngedown deh tuh gue. ngedown. Dengar beritanya. Terus emang habis berapa lu bikin ngedown itu? Lumayan lah, gue dari pribadi sendiri habis hampir 50 mungkin. Wih, hampir 50. Ya itu dananya nggak semua dari gue, ada yang dari pinjaman dan lain-lain. Bukan pinjaman online kan? Ada pinjaman online. Wih, ngeri-ngeri sedap itu. Jadi melenceng kemana-mana ini kita. Ya nggak apa-apa, tapi gitu. Intinya dari pas pandemi gue mulai usaha di Kompas. Nggak lama penjualan agak lumayan tuh. Orang-orang kan justru pandemi agak sepi. Kalau gue lumayannya karena gue berpikir gue harus online. Itu kafe, ada maksudnya coffee shop gitu? Ya, coffee shop gitu. Cuma pada saat itu gue juga jual dimsum. Oh, gitu. Itu dimsum lu bikin sendiri apa ada distributor lain? Awalnya gue bikin kecil-kecilan bang, semampu gue aja. Kebetulan dimsum kan bisa di frozen. Semampu lu tuh berapa bro? Ya, semampunya misalkan gue bikin kapasitas misalnya 500 biji. Buah? Per hari. Oh, 500 dimsum. Ya. Kalau biji buah? Iya, bisa ya, juga sih. Terus lanjut. Terus ya intinya dari kafe itu kan penjualan lumayan nih. Terus udah endemi nih bang, endemi. Pandemi apa endemi? Endemi dong. Kan gue tadi bahas pandemi nih. Nah gue mau bahas setelah endeminya nih. Endeminya gue menurun. 2000 berapa berarti? 2023? 2022. Mau menjelang 2023. Nah dari situ agak lumayan stres tuh gue tuh. Stres kenapa? Ya dari awalnya online-nya naik tiba-tiba turun. Terus orang-orang juga di situ udah sekeliling udah banyak banget yang jual makanan ya. Makanan terlebih minuman ya. Gue kan ikoniknya minuman di sana. Minuman apa nih? Minuman beralkohol. Minuman macam ya Thai tea, teh-tehan lah intinya. Thai tea. Ya. Terus lanjut. Dari situ gue ke trigger nih bang, kok minuman gue sepi sekarang nih. Awalnya ikonik di situ tuh. Terus gue mikir kayaknya gue harus bikin sesuatu nih, yang memang daya tariknya lumayan. Kalau minuman gak berkembang apa? Yang terlintas di pikiran gue ya dimsum. Pakai pesugihan kan? Agak pakai. Beneran lo nanti dicap sama warganet pakai pesugihan beneran lo. Kayak gitu gerah. Iya, gerah karena
Lu harus banyak olahraga bro kayak gua ya kan. Nah dari dimsum nih akhirnya gue kembangin bang, gue beraniin ya udah kayaknya gue memang harus fokus dimsum. Sebelum gue fokus dimsum nih banyak banget nih, kayaknya dulu gue sering banget absurd lah bikin ini A B C D gitu. Akhirnya ABC 5 dasar ya, gitu. akhirnya gue bikin dimsum, gue beraniin gimana caranya gue bisa biar jadi supplier. Karena gue pengen dimsum gue ini bisa ngejangkau ke semuanya. Gue pengen seluruh Indonesia bisa kirim. Wih, mantap. Jadi modal lo dimsum ini gimana? Maksudnya dalam arti gimana itu? Lo udah siapin modal cukup atau lo cuman gue bikin dimsum ketika pas ada orderan doang nih gitu loh. Kan beda-beda nih taktik marketingnya atau salesnya lo itu gimana? Gue lebih ke open PO sih bang dulu bang. Open PO, oh iya berarti bener kan kalau nunggu itu berapa hari? PO ya order masuk hari ini besok gue bikin. Oh, itu rata-rata awalnya berapa? Berapa piece? Awalnya coba-coba. Awalnya saya coba-coba gitu. Oh iya gitu. Kayak penjahat dong. Awalnya ya gue bikin nama apa dulu gue punya strategi marketing buat ini nih bang, buat di Shopee. Oh. Karena gue nggak usah sebut Shopee. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau masuk. Brand hijau lah ya. Toko hijau. Toko hijau. Enggak, toko orange. Toko hijau beda lagi. Toko orange. Gue di toko orange. Gue ngulik-ngulik tuh bang desain marketingnya seperti apa. Akhirnya dalam sebulan gue kulik-kulik. Oh gue tahu nih caranya gimana nih ningkatin trafficnya. Dari 1, 2, 3 setiap hari alhamdulillah bisa sampai 20, 30 gitu. Sehari. 20 piece apa pesanan? Oh pesanan. Berarti jumlah orderannya beda-beda. Paling sepi berapa awal-awal? Dulu paling sepi awal-awal sehari cuma 1. Oh, satu pak. Oh. 1 pak itu 50 piece teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di Goodwill Dimsum, kita mainnya per pakan gitu. 1 paknya itu 50 piece. Nah kalau waktu zaman sepi-sepinya cuma 1 pak, beneran 1 pak. Gitu. Ada kode tuh. Kode apa tuh? Kode etik. Jangan deh. Gitu. Bahaya itu bercandanya kode etik. Apalagi ya. Jadi intinya ini, lu belum jawab pertanyaan gua, bro. Lu modal awalnya ini berapa? Modal awal buat dimsum. Iya. Modal awal buat dimsum itu gua justru nggak segede yang awal bang, paling cuma 20 juta, nggak sampai 10 juta paling. 10 juta. Terus kalau misalnya gua mau ikutan nih di lu, mau jadi reseller, gua mau modal cuma 1 juta bisa nggak? 1 juta bisa banget lah. Bisa. Itu dapat berapa piece kalau kayak gitu? Kira-kira ya. Contoh modal gua pas-pasan nih. 1 juta sampai 3 juta lah ibaratnya gitu. Itu dapat berapa? Kalau 1 juta dapat berapa piece, 2 juta dapat berapa piece, 3 juta dapat berapa piece? Satu paknya kan 100.000. 100.000. Satu pak itu 1 pak isi 50. 100.000. Berarti 500 piece dong kalau 1 juta. Bisa dapat segitu. Itu bahannya apa kalau boleh tahu? Maksud gua lu nggak ada rahasia kan? Bahannya enggak sih bang, pure ayam aja sih. Jadi kalau misalnya ayam apa nih? Ayam petek. Ayam apa? Ayam cemani yang buat pesugihan. Ayam sorry lagi. Jokes bapak-bapak. Itu gimana? Bahannya sebenarnya kalau lu pakai bahan ayam yang bagus bang, dimsum lu pasti enak. Tapi ini nggak cuma pure tepung kan? Tepung gue cuma 20% pakai. Sisanya lebih ayam. Udah masih sening aja. Oh, ini jarang-jarang nih dikasih bocoran nih sama yang jual owner. Jual owner. Jualan sama ownernya langsung nih. Nah, ya kan terkait dimsum ini. Gue cobain boleh nggak bro? Nggak apa-apa. Hah? Lu makan juga lah, masa gue sendiri. Entah gue melar lagi ya. Gue gini ketinggian nggak? Enggak lah, nggak apa-apa. Namanya apa sih ini? Nih namanya apa? Ini namanya dimsum sama chili oil bang. Enggak, bukan nama toko lu. Bukan. Gue juga tahu ini dimsum sama chili oil. Madi kipe lu. Ya. Nih, cobain dulu. Gue kebanyakan nyolek nih. Nyolek lah. Ini namanya dari Goodwill Dimsum. Oh, Goodwill Dimsum. Ini bestsellernya emang. Tersedia di mana? Toko obat ada? Di masih dimsum Goodwill sih. Enak. Kalau dia
Testimoni sendiri narsis namanya. Kalau gue akuin ini enak banget. Bener, nggak cuma rasanya masih Goodwill gitu ya. Goodwill. Goodwill standarnya kayak gini. Gue tahu gue ini Goodyear. Goodyear merek ban. Waduh, Bang. Jauh banget ya? Rasanya gimana, Pak? Kayak ada ban-bannya gitu ya. Dia ngapain buka baju itu? Rasanya Kan gimana? gerah. Gerah ya. Padahal badannya nggak segede lu. Rasanya gimana, Pak? Hah? Rasanya gimana? Rasanya seperti naik halilintar. Di Pernah ada ya? Hah? Enggak. Apa yang biasa yang bisa di gue pengen sih sebenarnya nyampein ini ke teman-teman. Gue jadi yang nambah. usaha ya. Gak jadi nambah nih. Ya. Gue sambil makan ya. Apa? Enggak, gue jadi hostnya dong. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada Jangan takut host sih co-host. sebenarnya kalau memulai usaha apapun. Yang ngapain takut bro? Enggak, kadang-kadang orang udah insecure modal. Enggak sih kalau misalkan kayak Bang Tio nih. Insecure nggak sih kalau usaha aduh modalnya? Nggak pernah takut mah. Dia cuma takut sama Tuhan. Bagus. Nah ya kan? Tuhannya Gitu. satu kan. Jadi lagu dong. Ayo Jadi iya. yang gue juga awalnya nih semuanya ngutang toh Bang modalnya Bang. Hah? Dari utang serius. Utang. Iya. Jadi jangan pernah takut utang. Tapi utang pakai spekulasi ya. Balik lagi teman-teman. Sebenarnya gini loh. Utang itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita tahu takarannya lah. Ya, kayak negara aja punya utang berlebih santai kan. Nah kalau apalagi sekelas kita yang individu, maksud kita tuh pengusaha wajib utang maksud gua. Kalau nggak ngutang nggak bisa maju. Percaya nggak dengan hal itu? Ayo. Jauh banget ya. Nggak jauh dong. Sekarang pengusaha modal pas-pasan, kalau nggak dari taktik strategi marketingnya dia pasti kan butuh namanya modal kan, gitu loh. Gimana? Gak usah bingung. Ini bukan ujian UTS. Tapi ini bisa dikat nggak sih? Bang? Bisa kan? Bisa. Nanti dikat. Gimana? Buat ini maksudnya nanya soal utang nih, gimana sih itu kalau? Iya Point kan? of view gue soal utang. Iya, point of view. Prinsipnya, Prinsip pengusaha itu nggak masalah ngutang. bener nggak, setuju? Bener nggak gitu loh untuk apa ya, mengembangkan usaha atau mengatasi kesulitan yang ada gitu loh. Ya selama perhitungannya menurut gua apa menurut yang pelaku usahanya make sense, menurut gua lakuin sih. Iya, soalnya di mana-mana yang gue tahu ya dari pengusaha-pengusaha sukses, ya you name it lah di Indonesia ini, termasuk orang terkaya se-Indonesia, bahkan masuk Forbes 50 besar dunia lah orang Indonesia ada gitu. Itu kan pasti modalnya dari ngutang, tapi dia utangnya ya itu yang lo bilang, tahu takarannya gitu loh. Dia bisa ngebalikin jangka pinjamannya, misalnya dengan asumsi dengan bunganya berapa atau apa kan. Yang penting bisa mengembalikan itu gitu maksud gue. Kalau prinsip gua berhutang gini Bang Tio. Ah. Ini anggap aja nih utang gua Bang. Gua minjem ini, Ah. gua harus bisa jadiin segini. Iya itu Gua maksud nggak pengen gua minjem satu, ya gua cuma dapat satu. Iya Gua betul. nggak mau. Itu namanya utang produktif, bukan konsumtif. Iya. Yang selama ini jadi masalah di Indonesia adalah masyarakat Indonesia adalah hedonisme dan konsumerisme itu. Utang dipakai buat itu. Ah, kalau utang lu kan ibaratnya buat produktif. Jadi dia muter, oke lu utang lu misalnya 5 juta, tapi penghasilan lu 12 juta nih. Cuan kan 7 juta. Masih ada bayar utang 5 juta. Ibaratnya kan gitu, masih untung 2 juta. Itu maksud gua. Beda sama konsumerisme gitu. Misalnya lu utang 5 juta cuma buat beli sepatu. Terus sepatunya gak lu bikin jual lagi gitu. Cuma buat lo pakai. Kan sia-sia gitu lah. Ya kan? Sudut pandang beda-beda sih ya. Cuma Ya. kalau ada orang memang masih dari tahap itu, kalau gue sih mendingan duit jadi duit. Iya, memang. Makanya ini gue mulai dimsum, gue spekulasi Bang. Gue modal misalnya anggaplah 5 juta, gue harus balik 10 juta. Tapi gue harus spekulasi sebulan harus chip kayak gitu. Caranya gimana ya? Gue ngulik di online. Nah buat teman-teman nih yang masih ragu untuk online, gue sedikit bagi pengalaman aja ya nih ya. Untuk di toko oren itu agak lumayan banget Bang Tio. Lumayan, alhamdulillah gue dari 1 karyawan sekarang gue udah punya 9 Dan dari di toko oren. toko oren. Tapi lu 9 karyawan ini, tapi mohon maaf nih. Ketika lu ngerekrut orang, lu sistem penggajiannya gimana? Sistem upahnya gimana? Sistem upahnya untuk awal-awal gue harian Bang. Berapa tuh harian? Hariannya bergantung sama adonan. Semuanya sama, misalnya satu adonan kalau di gue itu kurang lebih 25.000. Satu adonan tuh adonan itu jadi bisa berapa? jadi 250 piece. 50 piece.
Ya kurang lebih nggak sampai sejam sih. Dalam sejam bisa nyetak 25.000. Berarti lu jualannya 24 jam nonstop. Gue jualannya ada jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gue pikir lu jualan lu kayak toko Madura. Enggak, Tutupnya pas hari kiamat doang, bro. Gitu. Coba bikinnya kayak toko Madura. Strategi beda tuh. Yakin nih. Tapi ya lu kasih tambahan Iya. bonus buat karyawan lu begitu. Ya kan jadi makin bikin cabang ke seluruh Indonesia kan seru tuh. Ini saran gua tapi ya kembali lagi ke lu nih. Ini kan saran gila gua lah. Gimana menurut lu? Ke depan nanti gue bikin ini Bang Tio. Sama kayak yang lu bilang Bang. Cuma gue pengen bikin frozen food, toko frozen. Jadi kalau bisa nanti gue punya frozen food sendiri ya, anggaplah kalau sekarang mungkin teman-teman pernah ngeliat yang suka jual-jual nugget atau apa. Kalau bisa isinya dimsum sama produk gue tuh nanti olahan ayam. Amin. Kedepannya pengennya begitu. Amin. Bagus Bagus lah. saat ini nggak bisa dipungkirin online itu Bang Tio di sini di BSD nih. Pembeli lu bisa di Kalimantan Bang. Tapi kan kalau dikirim ke Kalimantan, taruhlah lu di daerah Jakarta Pusat ya, kirim ke Kalimantan. Itu supaya dimsum itu nggak busuk ya. Gimana? Cara ngemasnya gimana? Cara ngemasnya ekspedisinya Bang. Pilih ekspedisinya teman-teman yang bagus. Ya nggak usah sebut inisialnya apa? Pokoknya inisialnya EL C. Hah? Dari PEL gitu. Ada dia punya fitur frozen. Oh. Jadi teman-teman produknya ini dibawa sama si drivernya ini pakai mobil berpendingin. Sampai gudangnya juga nanti disimpan di pendingin. Sampai di lu juga pakai pendingin lagi Bang. Mobil pendingin. Jadi gue pernah tester itu ke mobil pendingin, sampai ke gua pendingin. Yang jual juga pendingin. Iya. Jadi intinya gue pernah tester ke Surabaya. Masih buku di sana. Itu Berapa hari? pagi gue kirim, besok sampai. Oh cepet dong. Sore. Tapi kan kalau dimsum itu ada batas kadaluarsanya nggak? Dimsum batas kadaluarsa itu 2 bulan di freezer. Di freezer. Di freezer kalau di kulkas itu bisa 3 sampai 5 hari. Jauh banget jaraknya. Jauh Bang. Kan kalau beku beda sama yang ini. Tapi kalau misalnya kayak ekspedisi gitu tanpa cooler gitu ya, pendingin gitu, bisa berapa lama? Ekspedisi kalau gue nyari cuma 1 hari pakai instan atau same day biasanya. Nah itu cuma wilayah Jabodetabek. Oh, kalau lu sendiri, lu pakai pengawet nggak? Pengawet. Lonya Gue sih. dimsumnya. Iya. Tanda dikit lah. Kalau dari dimsum sebenarnya nggak ada pengawet sama sekali. Cuma ada pengawet yang alami itu dari garam. Jadi kalau bahan makanan teman-teman kalau udah kena garam atau gula itu ada zat pengawetnya yang alami. Itu bisa sampai kalau makanan kayak dimsum ya bisa 1 hari. Oh. 1 hari. Ada sertifikasi BPOM? BPOM belum. Saat ini lagi progres gua. Tapi halalnya udah. Halal. Yalah pasti halal daging ayam. Iya, daging ayam. Ya. Tapi memang sekarang perlu Bang Tio. Buat halal. Semua dari dagang apa? Dagang ST juga harus ada halalnya. Ya tapi sekarang kalau segala macam ya jadi mebet kemana-mana nih. Kalau dikit-dikit pakai sertifikasi halal, duit lagi. Apa? Iya, lumayan Bang. Ya, buat ngurus nih. Ya yang ngurus siapa? MUI. Yang ngurus ada petugas-petugasnya beda apa ya? Beda PT-nya gitu. Nah, lu sendiri ngurus sertifikasi halal ini berapa? Kurang lebih 3,5 juta. Buset. Itu kalau kenal ya dari link. Kalau lo nggak kenal bisa ya hampir 5. Itu orang dalam. Bukan orang dalam sih jatuhnya kayak gue kan kenal ini karena dari ini gue kan pelanggan kur. Nah dari kur itu ngerekomendasi gue. Iya, ngerekomendasi gue. Ya, nggak nyampe lagi jokes. Emang lu bukan pelawak bro, lu kan pengusaha. Apa ya direkomendasi dari banknya Bang. Nih Mas Willy. Bang mana? BSI. Hah? Sebut brand tuh nggak apa tuh. BSI. Kampus. kuliah di BSI aja. Iya, pokoknya jangan sikat-sikatan dah sama gua. Kalah lu Bang gitu. Kayak gitu sih. Gitu aja. Ya, nextnya gimana nih? Nextnya untuk pengembangan usaha lu ke depan. Next buat pengembangan usaha gue ke depan tahun ini gue pengen matengin buat ini Bang, buat sustain di online. Nanti kalau udah lumayan berjalan dengan baik, tahun depan gue pengen jadi supplier dagingnya.
Lu nggak mau coba kayak yang sekarang nih, ngendorse selebgram, seleb TikTok atau apa, biar jadi makin terkenal gitu. Hah? Kalau gue di Shopee justru ditawarin affiliate mulu bang, bukan gue yang ini, justru mas mau nggak produknya saya iklanin, Oh iya, karena dia dari satu klik aja dia dapat uang. Tapi syaratnya satu, biasanya seller itu dia harus ngirimin produknya. nggak misalnya nih, lu dipromosiin sama Haji Torik yang udah 2 bulan haji, nggak mau coba apa? Belum sih gue kalau sampai situ, karena Karena lumayan budgetnya lumayan. mahal ya. Lebih baik gue affiliate yang nawarin ke gue sih, jadi sistemnya komisi. Kalau kayak Komisi. gitu modalnya biasanya gue cuma ngirimin produk aja. Jual belikan lah. Ya bisa lah, ke endorse ke gua gitu. Ya lu bayar gua murah lah, ya kan? Nggak usah mahal-mahal. 100 juta ya gitu. Nggak nyampe, Ya, nggak nyampe 1 M aja. Kagak bercanda lah. Nah, ini rencana ke depan lu mau ini juga nggak buka di daerah Indonesia Timur gitu atau Pulau ekspor Jawa sih, kalau serius Pulau Jawa. serius? Ya maksud gua kan banyak juga nih orang-orang Indonesia Timur suka dimsum ya, terlepas mereka suka papeda atau segala macam. Ya ibaratnya ini ada makanan gua nih, ya biar terkenal lah di Papua, di Maluku Utara dan segalanya. Nggak mau ada niat ke sana apa NTT atau gimana gitu, nggak ada Pak. Kalau jangka pendek kayaknya belum ada sih bang. Jangka panjang maksud gua pasti ada. Karena kan gue pengen seluruh Indonesia bisa nikmatin produkku dengan mudah gitu. Ya. Mereka setiap keluar jalan ya taruh ke Indomaret atau Alfamart gitu. Lu nggak bikin inovasi lagi nih selain dimsum ini, misalnya kayak hakau, kayak Pengen banget bapau telur asin tahun ini atau sih. tahun ini apa rencananya? Mungkin gue gyoza kayak gitu. Gyoza, terus? Yang pengen banget sebenarnya lagi gue pengen kerja nih bikin nugget dari olahan dari dimsum ini. Gue pengen bikin nugget karena gue pengen bikin nugget yang itulah yang ada crumble-nya tuh, mungkin teman-teman tahu kan, dan itu mahal, dan gue bisa Nugget isinya tinta emas bro, itu beda bro. Coba deh, tinta emas, jadi ada tinta tuh sama emas, tapi yang benar-benar kayak bukan tinta bope gitu, pokoknya tinta emas. Jadi nugget isinya wah rasa tinta emas nih gitu loh, gak ada niatan ke situ bro. Belum sih bang. Tapi dari apa dari nugget ya, gue nugget nih. Dari nugget sebenarnya gue lebih ke ini sih. Nugget itu kan makanan pokok ya, yang sekiranya kalau bisa makan pakai nasi. Nah kalau dimsum enggak nih bang Tio. Jadi kalau misalkan gue bikin nugget, kemungkinan besarnya nanti akan lebih orang tertarik sih buat ngoleksi, buat beli. Nah Bisa buat harian. ya ini kan siomay daging ayam ya. Ini jatuhnya siomay kan? Siomay kan? Ya kan. Kalau siomay daging gorila bisa nggak? Jangan deh, bahaya soalnya kan nggak boleh dikonsumsi. Ya, oke? Gitu. Lagi ya. Apalagi bang Tio, coba Tio. Bukan. Bingung. Gue bikin begitu supaya lo nggak tegang bro. Kayaknya lu tegang banget. Gue seolah-olah kayak ini bro, jaksa penuntut umum ke lu. Kita pada santai aja. Oh iya bang, gue tegang bang. Iya, nggak tahu. Aja lu. Ya kan, tegang kan? Santai aja maksudnya. Udah mulai cair nih. Cair. Ya kan. Tapi kalau diulang lagi. Nggak usah dikat, Gue kan jujur, kalau dimsum demen hakau. Nggak ada niatan. Tapi hakau beda loh bang, hakau udang loh. Iya, tapi gue seneng. Nggak ada bikin niatan itu. Hakau pengen bang. Pokoknya nanti dumpling di lini dimsum, insya Allah kalau nanti udah ya sesuai dengan planningnya lah, gue pengen bikin dari hakau, bapau, gyoza. Buat kayak kan sama-sama kayak gyoza tuh ya. Nah gue pengen bikin juga. Itu misalnya kayak nanti gue bisa bikin olahan kulit pangsitnya juga. Jadi pangsit goreng, pangsit rebus misalnya. Nah, pokoknya nanti kedepannya ayam ini bisa jadi produk apa nih? Itu yang gue bikin, karena gue nggak pengen. Kalau ayam jadi produk apa? Tanya ini, Mbah Tarno. Ayam jadi produk apa? Pok. Nah, jadi somai. Ya kan. Terus terlalu tua saya di sini. Ya, terus lanjut. Ya dari olahan ayam ini gue mau nge-spend banyak ini loh bang, dari satu bahan ini bisa ke macam-macam produk. Jadi kalau bisa gue meminimalisir cost.
Lu proses begini trial and error-nya berapa lama? Trial dan errornya kurang lebih 2 bulan gue bikin. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Sebulan buat ngeriset produk, sebulan buat ngeriset marketing. Mantap juga ya. Ada 3 pertanyaan terakhir ya. Sebelum penutup, karena kan udah malam banget nih. Lu juga mau pulang kan? Mau tidur lah. Nggak juga sih bang. Hah? Ya pokoknya nggak enak lah. Kan lu kan bintang tamu gua di sini kan. Nah, satu nih pertanyaan terakhir gua. Harapan lu terhadap masyarakat Indonesia agar melek wira swasta tuh gimana? Pesan-pesannya gimana? Pesan-pesannya buat teman-teman yang pengen usaha online, coba gali teman-teman sukanya apa dulu sih. Gue selalu menyarankan itu karena jangan kira gue bikin dimsum terus temen gue ini berhasil nih. Iya, iya. Gue sangat tidak menyarankan gitu. Karena setiap orang potensinya dan keahliannya beda-beda. Jadi jangan ikut-ikut gitu. Jangan ikut-ikut ya. Karena nanti ketika mereka ketemu masalahnya bingung sendiri kalau bukan karena yang mereka jalin, karena mereka cuma ikut-ikutan. Kalau lu suka biasanya tuh ketemu bang soft bang. Oh ternyata ini nih kurang rasa, kurang jahit kalau misalnya dari jahitannya, kalau misalkan dia usaha baju gitu. Jadi saran gue itu sih, kalau udah ketemu itu baru coba teman-teman bikin online-nya. Oh gue suka nih bikin baju nih misalnya nih. Yaudah bikin baju, fotonya yang bagus. Satu online itu foto bagus, visualnya menarik, deskripsinya informatif, sama ada bintangnya. Nah untuk dapetin bintang, teman-teman ya mungkin tahu lah gimana caranya. Intinya bintangnya banyakin dulu deh, paling enggak sekitar 10-20. Oh, yang penting jangan inilah ya, bikin promosinya jangan lebih berlebay-lebayan ya. Ya, intinya kalau udah dapat bintang udah. Oh iya iya, dan maksudnya gini, jangan sambil bikin dimsum sambil mandi lumpur, jangan begitu ya. Enggak sih, teman gua ada yang gitu sih. Serius loh? Aja gile. Ya, terus pertanyaan kedua sebelum terakhir nih, apa ya, manfaat lu bikin ini sebenarnya apa sih dimsum ini? Lu tahu nggak potensi dimsum ini ada untuk merusak kesehatan atau apa? Menurut lu gimana? Justru dimsum bagus ya bang kalau buat gizi ya, karena dia kan protein. Gue kenapa nanya begini, biar apa? Supaya karena kan kita mau cuan doang nih, pengusaha, tanpa memikirkan tingkat potensi gizi segala macam dan kadar apa proteinnya segala macam gitu. Ini kan gue sebagai sudut pandang sebagai awam nih kan, dan pro kesehatan publik gitu loh. Ya sah, gaya banget gue ya. Itu lu udah mengukur belum? Udah sih bang. Ya saat ini sih gue mikirnya gue menjual kualitas dengan daging yang daging lumayan banyak. Tapi ini nggak ayam tiren kan? Sorry nih, nggak pakai ayam tiren kan? Aman ya. Aman ya. Ya. Karena dengannya pun udah aman. Ya soalnya kadang kan banyak tuh ya, contoh somai. Ya gue nggak tanpa mendeskripsikan somai-somai yang jalanan ya. Akunya somai ikan tenggiri, ternyata ikan sapu-sapu. Ya lah. Stigma lah ya. Stigma. Terus saus di mie ayam, bilangnya saus beneran, saus tomat, ternyata diumbi di tumbuk-tumbuk. Nah gue nggak mau nih lu jualan justru kayak ngebohongin masyarakat tapi lu dapet cuan. Nah gue nggak mau di situ bro. Jadi teman-teman bisa nanti kalau mau coba tester rasanya atau kualitasnya, ini paling murah teman-teman. Paling murah. Ketiga nih, terakhir banget nih. Aduh gue jadi lupa kan karena kekenyangan ini. 3 ini nih, toko lu ada di mana aja? Di Instagram, di Twitter, FB, atau link-linknya apa? Oh, linknya saat ini bisa di sini nih nanti nih. Di sini. Nanti urusan editor lah ya. Gue bodo amat, ya penting editor ya. Ya di bawah. Tokopedia. Ya. Teman-teman Shopee ada tuh, Shopee. Tokopedia. Namanya apa? Goodwill. Goodwill Dimsum. Goodwill Dimsum. Ada di Karawaci, Palmera, sama di Ciledug. Wih. 3 gitu. Ciledugnya mana? Ciledugnya Jatuh Petukangan, Bang. Oh, bukan dekat CBD, bukan Budi Luhur. Ya, nggak jauh lah dari situ lah. Restoran Ciledug. Karena main apa? Cobalah cek-cek di Shopee-nya.
Oke. Kalau mau jadi reseller juga bisa juga di sini. Di sini nih pokoknya di sini. Pokoknya urusan editor lah, gua bodo amat ya kan. Yang penting gua udah ngasih pengalaman informatif, edukatif terkait pengembangan UMKM, apalagi terkait dengan food kan. Ini bukan beverage kan minuman. Iya. Kalau ini food. Ya jangan salah ya kan. Nah, Gue boleh ini nggak Bang Tio ini sering banget nih ya. abang, sejak kapan gue jadi adek lo? Iya. Ya kan? Kakak ya. Oh, kakak, iya. Kakak Tio kan. Ya, Kakak Tio maksudnya. iya. Udah Tio. Kakak Tio. Karena gue mirip pemain bola Ricardo Iya, kakak katanya orang-orang. Ricardo kakak. Ah. Pesan-pesannya buat teman-teman nih, mungkin penutupnya ya. Kadang ada orang yang udah bikin produk itu suka nggak pede dengan rasanya, dengan aduh bilang ini bilang itu kok tiba-tiba kayak nge-switch Bang, kurang asin nih, kurang manis, kurang apa. Itu dulu gue pernah ngerasain di tahap itu, dan akhirnya makin kesini gue makin mau dengerin orang yang suka aja. Kalau misalkan orang yang nggak sukanya, misalkan dari 100 orang yang nggak suka 3, ngapain gue dengerin yang 3? Iya benar. Iya, produk gue ya memang ciri-ciri khas kayak gitu, ya udah gitu. Kecuali dari 100% ada yang 60% itu baru ada yang disalah di gue. Sama. Gitu. Ya sama aja kayak kita dimanapun nih. Kita kan tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Gua misalnya, contoh gua misalnya, wah si Tio nih jualan ini. Yang ngomong cuman paling segelintir. Oke, kita dengerin. Tapi kan kita dengerin yang suka. Gak mungkin yang ini. Kita anggap aja tuh vitamin lah, kritik itu kan. Selama dia cuman ngasih kritik lama-lama haters nih orang. Ya kan? Kalau gua politisi bodo amat lah ya. Gua dicaci maki lah. Kalau gua kan jualan yang menurut gua suka dong. Gak mungkin. Lu kan jualan gak mungkin yang lu gak suka kan. Pasti yang lu suka. Misalnya, Will, gue sebagai temen nih ke lo, Will, lu kurang ini, pasti lu dengerin gue. Tapi ketika lu udah mau revisi bahasanya apa ya, memperbaiki citra rasa lu, nah gue bilang tetap masih nggak enak, berarti lu anggap gue haters. Tapi ketika gue bilang, Will, rasanya jauh lebih mantap bagaimana, itu baru lu mendengarkan orang lain itu sih. Soalnya agak triggernya gini sih Bang, ya sering banget pengusaha-pengusaha itu yang baru memulai, ketika mereka udah bulat identitasnya seperti ini, tiba-tiba ada yang datang nih, kupingnya nggak kuat, akhirnya mereka jadi ngerubah identitas, gagal. Iya. Gitu, mendingan ya coba teman-teman cari apa yang suka, gali. Kalau udah ketemu identitasnya, ya go on, menurut gue sih Bang. Iya sama kayak apapun lah yang kita lakukan dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan kesukacitaan. Ya jangankan sendiri ya, kerja tim aja kan perlu namanya chemistry segala macam kan. Masalah masukan dari luar yang nggak kita suka ya anggap aja yang lalu. Jadi jangan menyerah ya gitu. Soalnya kalau dari makanan, kalau asin, manis, pedas itu selera sih, itu kan selera orang. Kalau misalkan karakter ya udah ngapain dengerin yang pedas. Makanan tuh sama kayak musik lah. Selera ya apapun lah, mau makanan, musik, terus karya apapun, mau itu podcast, makanan segala macam, film apa itu kan selera, ada hal yang positif negatif kan. Udah ikutin aja. Itu aja sih. Udah, karena gua udah kelamaan, gua mau lu ajarin gua bikin dimsum. Boleh. Ya, lu ajarin gua dimsum ya. Boleh. Oke. Cukup sekian dari gua.